Jadi saya arahin senter saya ke sana. Perempuan yang pernah saya lihat itu bang benar-benar bang, itu mukanya bang bekas kebakar semua itu. Saya pikir dia jatuh entah kesandung entah gimana. Ah, kenapa bang? Saya bilang gitu. Dan saya bangunkan nggak bangun-bangun, ini kayak gini pak. Warga yang ikut ke situ bang, itu ada yang ngomong bahwa teman saya itu udah meninggal. Apa yang terjadi di dalam gudang tua yang terletak di pinggiran Pekanbaru? Mengapa setiap malam terdengar suara-suara aneh yang seolah memanggil-manggil? Siapa sosok perempuan bercadar putih yang sering muncul? Dan mengapa ia selalu menatap dengan mata kosong? Bagaimana mungkin Joko, seorang pria tegas dan tak mudah takut, tiba-tiba pingsan tanpa alasan yang jelas? Apa yang sebenarnya ia lihat sebelum kehilangan kesadaran? Dan makhluk besar menyeramkan yang semakin membesar saat disentuh cahaya. Apakah itu hanya ilusi, atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Ardi, sang penjaga gudang, mencoba bertahan. Tetapi setiap malam semakin membuatnya terjebak dalam ketakutan yang tak terjelaskan. Apakah gudang itu menyimpan rahasia kelam dari masa lalu? Ataukah ada kekuatan gelap yang masih mengintai, menunggu korban berikutnya? Mengapa warga sekitar enggan membicarakan gudang itu? Dan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Saat Ardi memutuskan untuk melarikan diri, apakah ia benar-benar bisa bebas dari teror itu? Ataukah gudang itu akan terus menghantuinya? Bahkan setelah ia kembali ke Jakarta, apa yang menunggu di balik pintu besi yang terbakar? Dan mengapa sosok-sosok itu terus memanggilnya? Cerita ini akan membawa Anda masuk ke dalam labirin misteri dan kengerian yang tak terduga. Setiap jawaban hanya membawa lebih banyak pertanyaan. Dan setiap malam adalah pertaruhan antara nyali dan kewarasan. Siapkah Anda untuk mengetahui kebenaran di balik gudang yang terlupakan? Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat, dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai, karena akan sangat menguras emosi. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Ardi, seorang sopir angkot, menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap hari, ia menghadapi kemacetan, penumpang yang beragam, dan tuntutan hidup yang semakin berat. Namun, di tahun 2016, hidupnya berubah drastis ketika ia menerima pesan dari adiknya, Rian, yang menawarkan pekerjaan baru di Pekanbaru, Riau. Pekerjaan itu adalah menjaga sebuah gudang kosong yang terletak di pinggiran kota. Gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan, jauh lebih besar daripada penghasilannya sebagai sopir angkot. Setelah berdiskusi dengan istrinya, Ardi memutuskan untuk menerima tawaran tersebut, berharap ini akan menjadi awal baru yang lebih baik. Setibanya di Pekanbaru, Ardi disambut oleh Rian yang langsung membawanya ke lokasi gudang. Gudang itu terlihat tua dan terabaikan, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Suasana sepi dan sedikit menyeramkan, tetapi Ardi mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia diberitahu bahwa para penjaga siang hanya bertugas di pagi hari, sehingga malam hari ia akan sendirian. Malam pertama berlalu tanpa kejadian aneh, meskipun rasa takut mulai merayap dalam pikirannya. Malam ketiga di gudang, Ardi mulai merasakan ketidaknyamanan. Suasana malam yang sunyi dan gelap membuatnya waspada. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar-samar memanggil tolong. Suara itu terdengar seperti seorang perempuan, tetapi sangat lemah dan jauh. Ardi mencoba menepis rasa takutnya, berpikir mungkin itu hanya angin atau suara binatang. Namun, suara itu semakin jelas, seolah mendekat. Dengan hati berdebar, ia mengambil senter dan mengarahkannya ke arah suara tersebut. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok perempuan bercadar putih berdiri miring, seolah mengawasinya dari kejauhan. Ardi segera menutup pintu pos penjaga dan memutuskan untuk tidak berkeliling lagi malam itu. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi, dan ia mulai mempertimbangkan untuk mencari teman yang bisa menemaninya menjaga gudang. Keesokan harinya,
Ia menghubungi Rian dan meminta bantuan untuk mencari teman yang bersedia bekerja sama dengannya. Rian akhirnya menemukan seseorang yang bersedia membantu Ardi. Namanya adalah Joko, seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang berasal dari Medan. Joko dikenal sebagai orang yang tegas dan tidak mudah takut, sehingga Ardi merasa lega memiliki teman seperti dia. Malam pertama mereka bersama berlalu dengan tenang, meskipun suasana gudang tetap terasa mencekam. Namun, malam kedua berubah menjadi mimpi buruk. Saat mereka sedang duduk di teras pos penjaga, tiba-tiba air keran di dekat mereka menyala dengan sendirinya. Joko menatap Ardi dengan tatapan ketakutan, tetapi Ardi mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya masalah teknis. Namun, di dalam hatinya, Ardi tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa jam kemudian, Joko tiba-tiba berteriak, menunjuk ke arah atap gudang. "Ada perempuan di atas sana," katanya dengan suara gemetar. Ardi mencoba melihat, tetapi ia tidak melihat apa-apa. Meskipun begitu, ia percaya pada Joko karena pengalamannya sendiri beberapa malam sebelumnya. Mereka berdua memutuskan untuk tetap di pos penjaga, mencoba menenangkan diri sambil terus waspada. Setelah kejadian Joko pingsan dan dibawa ke puskesmas, Ardi merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa tidur, terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk tidak berpatroli sendirian. Ia duduk di pos penjaga, mencoba tetap waspada sambil memegang senter dan ponselnya. Suasana malam yang sunyi membuatnya semakin gelisah. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di luar pos. Langkah itu pelan, tetapi jelas terdengar, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di sekitar gudang. Ardi mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya hewan liar. Namun, suara itu semakin dekat, dan ia bisa mendengar desahan napas yang berat. Dengan hati berdebar, ia mengintip melalui celah jendela pos. Apa yang ia lihat membuatnya hampir menjerit. Sosok perempuan bercadar putih yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya, berdiri tepat di depan pos, menatapnya dengan mata kosong. Ardi segera menutup jendela dan mengunci pintu pos. Ia mencoba menelepon Rian, tetapi sinyal ponselnya hilang. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki itu menghilang. Ardi memberanikan diri untuk membuka jendela sedikit, dan ia melihat sosok itu sudah tidak ada lagi. Namun, di tanah, ia melihat jejak kaki yang basah, seolah sosok itu baru saja berjalan di atas air. Ardi merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia tahu ia tidak bisa meninggalkan gudang begitu saja. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, meskipun harus menghadapi ketakutan setiap malam. Keesokan harinya, Joko akhirnya sadar di puskesmas. Ia terlihat sangat lemah dan ketakutan. Saat Ardi mengunjunginya, Joko bercerita bahwa ia merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya saat ia terjatuh. "Itu seperti makhluk yang dingin dan gelap," katanya dengan suara gemetar. "Aku merasa seperti tidak bisa bernapas, dan kemudian aku tidak ingat apa-apa lagi." Ardi merasa semakin tertekan mendengar cerita Joko. Ia tahu bahwa gudang itu tidak aman, tetapi ia juga tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaannya. Ia menghubungi Rian dan menceritakan semua yang terjadi. Rian menyarankan agar Ardi pulang, tetapi Ardi merasa tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Ia memutuskan untuk tetap bertahan, meskipun harus menghadapi ketakutan setiap malam. Malam itu, Ardi mencoba untuk tetap tenang. Ia duduk di pos penjaga, mencoba fokus pada tugasnya. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan meminta tolong dari dalam gudang. Suara itu sangat jelas, seolah seseorang sedang dalam bahaya. Ardi merasa terpanggil untuk membantu, tetapi ia juga takut akan apa yang mungkin ia temui. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa senter dan berjalan perlahan ke arah suara itu. Saat ia memasuki gudang, suara itu semakin jelas. Ia mengikuti suara itu hingga ke sudut gudang yang paling gelap. Tiba-tiba, ia melihat sosok perempuan tanpa wajah, berdiri di depan pintu besi yang terbakar. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, dan Ardi merasa seperti tidak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar.
Tiba-tiba, sosok itu menghilang, dan Ardi bisa bergerak lagi. Ia segera berlari kembali ke pos penjaga, merasa semakin tertekan. Kejadian puncak terjadi ketika Ardi melihat makhluk besar dan menyeramkan di dalam gudang. Makhluk itu semakin besar saat ia mengarahkan senter ke arahnya, dan Ardi merasa seperti terjebak, tidak bisa bergerak. Ia berdoa dengan suara keras, memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba, ia bisa bergerak lagi dan segera melarikan diri dari gudang. Ardi langsung menghubungi Rian dan memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Ia tidak bisa lagi menahan ketakutan dan trauma yang dialaminya. Meskipun ada tawaran untuk kembali, Ardi menolak dengan tegas. Ia memilih untuk kembali ke keluarganya dan mencoba melupakan semua kejadian mengerikan di gudang itu. Ardi kembali ke Jakarta dengan perasaan lega, meskipun trauma masih menghantuinya. Ia belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan terkadang, lebih baik menjauh dari sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Ia bertekad untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya dan meninggalkan semua kenegatifan yang pernah ia alami. Sementara itu, gudang itu tetap berdiri, seolah menunggu korban berikutnya yang akan terjebak dalam misteri dan kengeriannya. Ardi sering memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di sana, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa benar-benar melupakan semua yang pernah ia alami di gudang yang terlupakan itu. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.